Kemudian dasar hukum yang mengatur tentang revaluasi aset, diantaranya Undang-Undang KUP, PMK 191 2015, PMK 233 tahun 2015, PMK 38498, PMK 79 2008, dan Surat Edaran 29 nomor tahun 1998. Nah, yang 6 ini merupakan dasar hukum minimal yang harus kita pahami dalam melaksanakan perencanaan pajak untuk revaluasi aset. Berikutnya, pembahasan yang ada di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana di pasal 19 itu menyebutkan tentang revaluasi aset. Di dalamnya disebutkan yang pertama, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Nah, tentu ketidaksesuaian ini adalah apabila terjadi selisih yang terlalu jauh antara nilai revaluasi dengan harga wajar, sehingga Menteri Keuangan punya wewenang untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali. Yang kedua, atas selisih penilaian kembali aktiva diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Selisih yang dimaksud di sini yaitu selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku. Maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, apabila terjadi selisih lebih. Apabila seperti ini, maka akan dikenakan pajak. Tetapi apabila terjadi selisih kurang, maka tidak ada pajaknya. Pajak ini ketika terjadi selisih lebih bersifat final. Nah, berdasarkan undang-undang di atas, maka kita harus melihat peraturan Menteri Keuangan tentang hal ini, yaitu yang terdapat di dalam PMK nomor 191 tahun 2015, di mana di dalam PMK tersebut salah satunya menjelaskan tentang adanya pengurangan tarif pajak penghasilan pasal 19 bagi wajib pajak yang melakukan revaluasi aset. Tapi ini berlaku apabila di tahun 2015 dan 2016. Nah, ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh yang diberikan oleh negara
berupa fasilitas. Nah, fasilitas ini bertujuan untuk menjadikan wajib pajak itu tertarik untuk mengikuti program seperti itu. Nah, tapi tahun ini sudah berbeda karena bukan lagi 2015 dan 2016 dan tidak lagi berlaku, sehingga kembali lagi ke umum dari pajak final atas revaluasi aset ini. Kemudian kondisi inflasi. Inflasi itu artinya kenaikan harga barang secara terus-menerus, itu namanya inflasi. Ketika inflasi, maka perusahaan harus mempertimbangkan apakah perlu melakukan revaluasi atau tidak. Kenapa? Karena nilai buku tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat itu. Karena yang namanya harga pasar, ya, yang namanya harga pasar itu seringkali atau pasti berbeda dengan nilai buku. Sedangkan yang dicatat di dalam akuntansi adalah nilai buku. Nah, apabila dalam akuntansi menyajikan nilai aset yang lebih rendah dibandingkan nilai yang sebenarnya, maka kita telah menyediakan informasi yang tidak wajar atau kurang wajar. Makanya agar keputusan tepat, maka laporan keuangan itu harus bisa menggambarkan keadaan sebenarnya agar pembuat keputusan menjadi lebih tepat. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah adanya pajak final sebesar 10%. Kemudian setelah kita di ACC disetujui akan dilakukan revaluasi, maka aset itu tidak dapat dialihkan. Dialihkan bermakna dijual dalam jangka waktu selama 5 tahun. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 5 tahun, baru hal itu diperbolehkan. Kalau misalkan memaksa, maka akan ada PPh tambahan sebesar 15%. Kecuali jika dikenakan atau dijualnya itu kepada pemerintah. Makanya ini merupakan salah satu perencanaan pajak. Di mana ketika sudah melakukan evaluasi aset, kemudian hendak menjual, maka juallah kepada pemerintah. Jika setelah revaluasi aset kurang dari 5 tahun.